Silakan kita mulai. Ya, ikhwah. Tes 1, 2, 3. Suara jelas ya? Jelas, Ustaz. Ayo. Oke, kita mulai saja. Karena sudah jam 5:19. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa ala alihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. فأسأل الله تعالى أن يمن علينا بعلم نافع والعمل الصالح وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. Para ikhwah sekalian, tulab wa talibat Ma'had Hablul Ummah yang Allah muliakan. Alhamdulillah, pagi hari ini kita kembali bisa berjumpa untuk melanjutkan kuliah kita membahas kitab Fathul Qarib Al-Mujib, Syarah Matan Ghayah wa Taqrib. Salawat dan salam tak lupa senantiasa kita curahkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini kita pertemuan yang terakhir sebelum liburan insyaallah, yang mana pada pekan lalu kita sudah membahas masalah haid dan nifas dan apa saja yang diharamkan bagi wanita haid dan nifas. Maka insyaallah hari ini kita lanjutkan ma yahrumu 'alal junub. Ya, apa saja yang diharamkan bagi junub dan juga orang yang berhadas. Betul ya? Sampai situ kita kemarin kalau tidak salah. Betul, Ustaz. Naam. Qala asy-syarih Ibnu Qasim Al-Ghazzi rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Wa yahrumu 'alal junubi khamsatu asya'. Kalau kemarin haid ada 10, maka yang junub itu di sini disebutkan ada 5. Yang haram dilakukan oleh orang junub, ahaduha as-salatu fardan au naflan, yaitu salat fardu maupun salat sunnah. Begitu pula sujud syukur, sujud tilawah, khutbatul jum'ah, dan salat jenazah. Wathani qiraatul Qur'an ghairi mansukhit tilawah. Membaca Al-Qur'an. Ya, membaca Al-Qur'an itu diharamkan juga ghairi mansukhit tilawah, kecuali yang Quran itu sudah dinasakh. Lafaznya atau teksnya sudah dinasakh. Dan di dalam pelajaran usul fikih ada itu ya. Nasakh itu ada berapa nasakh? Ada berapa nasakh? Di Waraqat ada itu. Ya, ada 4 atau 5, enggak tahu. Naskul kitab bil kitab, naskul kitab sunnah bil kitab, Bukan. naskul. Oh, Bukan bukan. yang itu. Salah. Punten. Ya Yang, udah dijawab yang lain aja, maaf. yang tiga. Apa itu 3 itu? Yang itu nasu rasmi bakal hukum itu kan. Pertama Oh, apa? iya. Naskhul hukum. Ya. Wabaqa'ur rasmi. Naskhut tilawah faqat. Naskhut tilawah faqat. Oh, iya. Nah, itu. Kedua, naskhu al-hukum faqat. Ya, tapi tilawahnya tidak dihapus. Dan yang terakhir, naskhut tilawah wal hukum. Nah, di sini dikatakan tidak boleh membaca Quran
kecuali lafaz Qur'annya sudah dinasakh. Seperti yang masyhur contohnya adalah ayat rajam, ya, ayat rajam. Wasyaikhatu wasyaikhatu farjumuhumal battah, kan gitu. Maka kalau dia sudah dinasakh berarti tidak disebut lagi Al-Qur'an. Meskipun hukumnya masih berlaku menurut ijma' ulama. Dan membaca Quran bagi orang junub itu dirinci menjadi 4 keadaan. Kalau dia membaca Quran biqasdil Quran, ya, dengan niatnya memang membaca Quran, maka itu haram. Atau membaca Quran niatnya membaca Quran dan zikir, itu juga haram. Dan yang ketiga, kalau dia membaca Quran, membaca lafaz Al-Quran, teks Al-Quran, tapi niatnya zikir. Seperti membaca doa dalam Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah ila akhir. Maka kalau dia niatnya cuma zikir saja, tidak ada qasdul Quran atau qasdul tilawah, maka itu diperbolehkan. Begitu juga kalau dia dimutlakkan, atlak, maka hadza jaiz. Qiraatul Quran ghairi mansukhi tilawah ayatan kanat au harfan. Baik yang dinasakh itu ayat maupun huruf. Sirran, ya, ayatan kanat au harfan. Ya, baik dibaca satu ayat atau cuman satu huruf. Sirran au jahran. Baik secara sir itu artinya dia membaca dan hanya yang mendengar hanya si pembaca saja. Sedangkan jahran yusmi'u ghairahu. Kalau sirran yusmi' nafsahu, kalau jahran yusmi' ghairahu. Wa kharaja bil Qur'an, nah dikecualikan dari Al-Qur'an At-Taurat wal Injil, maka boleh bagi orang junub untuk membacanya. Amma adzkarul Qur'an fatahillu la biqasdi Qur'an. Sedangkan zikir-zikir dalam Al-Qur'an maka fatahillu la biqasdi Qur'an. Dilihat dari zahir teksnya ini seakan-akan membedakan antara Al-Quran dengan azkarul Quran. Yang mu'tamad, wallahu alam bissawab, sebagaimana kata Syekh Labib, yang mu'tamad itu azkarul Quran kahukmil Quran. Hukumnya sama dengan Al-Quran. Ya, hukumnya sama dengan Al-Quran, maka rinciannya sama dengan membaca Al-Quran, ayat Quran yang lain yang 4 tadi. Idza kana biqasdil Qur'an faqat fahadha haram wa kadzalika biqasdil Qur'an wa dzikir wa hadha haramun aidan. Kalau biqasdil dzikir faqat au atlaq fahadha jaiz. Yang ketiga, wa tsalitsu massul mushaf wa hamluhu min babi aula. Ya. Menyentuh mushaf tidak boleh, apalagi membawanya itu lebih aula. Tidak boleh untuk membawanya. Memegang saja, menyentuh saja tidak boleh, apalagi membawanya. Menyentuh mushaf di sini tidak sama dengan menyentuh pembatal wudhu, lawan jenis. Yang mana kalau lawan jenis itu harus min ghairi ha'il, tafata betulul wudhu. Kalau menyentuh mushaf itu baik dia pakai ha'il maupun tidak, maka diharamkan. Karena untuk ta'zim, ulama Syafi'iyah menta'lilnya apa? Kalau dalam keadaan junub memegang mushaf itu tidak menta'zim, ya, tidak kurang ta'zim atau kurang adab kepada Al-Qur'anul Karim. Ar-rabi', diharamkan bagi orang yang junub tawaf sebagaimana salat fardhan au naflan. Wal khamis al-lubthu fil masjidi li junubin muslimin illa li darurah. Li junubin muslimin, ya. Sebenarnya tidak perlu beliau sebut li junub karena memang kita pembahasannya sedang dalam pembahasan orang yang junub. Muslim, ya, maka ini akhrajal kafir. Orang kafir diperbolehkan untuk al-lubthu fil masjid. Dalam Hasyiah Bajuri dikatakan li'annahu la ya'taqid hurmatuhu. Karena orang kafir tidak meyakini akan kemuliaan masjid. Maka diperbolehkan orang kafir masuk masjid hatta wa in kana junuban. Meskipun dia junub. Asalkan biiznin muslim. Nah, jika diizinkan oleh orang Islam. Ya, mazhab Syafi'iyah menekankan harus ada izin dari orang Islam dan jika ada hajat.
jika ada keperluan. Illa li darurah, kecuali orang junub tadi dalam keadaan darurat. Gimana maksudnya contoh darurat? Kaman ihtalama fil masjid wa ta'adzara khurujuhu. Ya, orang yang mimpi basah di masjid dan dia ada uzur untuk tidak keluar masjid. Seperti apa? Li khawfin ala nafsihi aw malihi. Dia khawatir kalau dia keluar mungkin nanti bisa ditangkap oleh orang jahat, ya, khawatir atas dirinya atau atas hartanya, atau pas dia bangun ternyata masjidnya terkunci misalnya, ya. Hadza ta'azzar, ya, dia ada uzur untuk tidak keluar masjid. Amma uburul masjid marran bihi min ghairi lubthin fala yahrum. Nah, yang enggak boleh itu al-lubthu atau al-muks, berdiam diri. Sedangkan hanya ubur, itu melewati masjid, maka la yahrum, bal wala yukrah fil asah. Tidak haram, bahkan tidak makruh, alias boleh secara mutlak. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman itu, illa abiri sabilin hatta taghtasil, kan begitu. Kalau orang junub masuk masjid, hanya melewati masjid, itu boleh. Mutlak boleh, tidak ada kemakruhan sama sekali. Beda dengan wanita haid, itu ketika kalau melewati masjid, jika tidak khawatir mengotori masjid, illam khafatit talwith, maka makruh, boleh makruh melewati masjid. Tapi kalau dia kalau dia khawatir untuk mengotori masjid, kalau tidak khawatir untuk mengotori masjid, makruh. Kalau khawatir mengotori masjid, maka haram. Wa taraddudul junubi fil masjidi bimanzilatil lubth. Meskipun ada orang yang hanya muter-muter masjid, ya, muter-muter, dia keliling, naik tangga, turun tangga, kemudian ke pojok sini, pojok sana, dia tidak berdiam diri, tapi dia muter-muter masjid, keliling-keliling masjid, ya, mungkin buat foto-foto, ya. Kayak di Masjid Solo itu apa yang bagus itu? Masjid apa? Yang baru bangun itu, yang baru dibangun. Pangeran apa Ji, ada Syekh Zayed, ya. Ya, Syekh Zayed. Nah, dia junub masuk lingkungan masjid Syekh Zayed, gitu ya. Masuk dia, muter-muter foto-foto karena tempatnya instagramable, kan katanya gitu, ya. Ya, maka enggak boleh juga, ya. Enggak boleh juga. Yang boleh hanya dia melewati saja. Wa kharaja bil masjid al madaris war rubut. Nah, selain masjid boleh, seperti sekolah-sekolah, ya, orang junub masuk pesantren enggak masalah. Atau rubut, ya, ribat, jamak dari kata ribat, tempat makanut ta'lim. Kalau di Yaman banyak itu, ya. Kalau di kita berasanya kalau di langgar, ya. Langgar kalau di Jogja itu langgar. Ala kulihal, pokoknya kalau bukan disebut masjid, ya, maka tidak masalah, karena keharaman ini berlaku untuk yang disebut masjid. ثم استطرد المصنف أيضا من أحكام الحدث الأكبر إلى أحكام الحدث الأصغر. Kemudian beliau istatrada, melanjutkan pembahasan dari hadas besar ke hadas kecil. Faqala yahrumu wa yahrumu 'alal muhdithi hadatsan asghar thalathatu asya'. Orang yang berhadas kecil itu tidak dibolehkan 4 hal saja. As-salatu wat tawafu wa massul mushafi wa hamluhu. Salat, ini sama dengan yang tadi, tawaf, menyentuh mushaf, dan membawa mushaf. Ya, menyentuh dan membawa mushaf. Wa kadza kharitatun wa sunduqun fihima mushaf. Begitu juga dengan kharitah. Kharitah itu kayak bungkusnya Al-Qur'an, itu bungkus. Ya, atau ghilaf. Sampul, ya, atau sampul. Wasundukun, dan kotak, ya, yang di dalamnya terdapat mushaf.
itu juga tidak diperbolehkan. Nah, misalnya Al-Quran itu dalam sebuah kantong, ya, atau karton atau apa ya, pembungkus Quran itu kalau habis beli misalnya, maka itu juga tidak diperbolehkan menyentuhnya. Ya, begitu juga kotak penyimpanannya yang disimpan padanya Al-Quran atau mushaf. Wa yahillu hamluhu fi amti'ah. Nah, bagaimana hukumnya membawa Al-Quran dengan barang-barang lain? Misal kita mau ke kampus bawa tas, isinya itu ada Quran, ada pulpen, ada buku, ya, ada kotak makan siang misalnya. Maka di sini juga terbagi menjadi 4 pembagian, 4 rincian. Kalau dia niatnya hanya membawa mushaf saja, maka tidak boleh. Atau dia membawa mushaf, niatnya membawa mushaf dan barang-barang lain juga tidak boleh. Tapi kalau dia niatnya untuk membawa barang saja, tidak berniat untuk membawa mushaf, maka boleh. Atau dia mutlakkan juga boleh. Nah, sama dengan pembagian tadi membaca Quran bagi orang junub. Jadi tidak boleh di situ ada niat untuk membawa mushaf. Baik niat membawa mushaf saja, atau niat membawa mushaf dan barang-barang. Meskipun kita cuma membawa barang satu dan kecil. Misalnya di tas kita ada Quran, plus ada satu tutup pulpen. Misalnya. Tutup pulpen yang kecil. Ya, maka itu sudah bisa dikatakan membawa mushaf dan membawa barang. Maka diniatkan tadi, kalau niatnya ada di sana niat untuk membawa mushaf, maka tidak diperbolehkan. Wa fi tafsirin aktsar minal Qur'an. Nah, boleh menyentuh atau membawa tafsir, asalkan tafsirnya, huruf tafsirnya lebih banyak daripada Al-Qur'an itu sendiri. Dan sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, kalau Quran terjemah itu hukumnya tafsir atau bukan? Tidak. Ya, Quran terjemah itu tidak dihukumi tafsir, tapi dia tetap dihukumi sebagai mushaf. Ya, dihukumi sebagai mushaf. Yang boleh di sini tafsir. Tafsir yang hurufnya lebih banyak daripada Al-Quran, seperti tafsir Ibnu Katsir, tafsir Fathul Qadir, atau ringkasannya. Apa itu ringkasannya? Safwatut Tafasir. Nah, ya. Atau tafsir As-Sa'di, itu jelas hurufnya lebih banyak dibandingkan huruf Al-Quran. Sedangkan tafsir Jalalain, nah di situ ulama khilaf. Ya, karena hurufnya itu hampir mendekati Al-Quran, sehingga untuk kehati-hatian maka tidak juga diperbolehkan membawa tafsir Jalalain. Wa fi dananir wa darahim wa khawatimu nuqisha ala kullin minha Qur'an. Dinar atau dirham atau cincin yang di sana dipahat tulisan Al-Qur'an. Ya, sebagaimana dulu kan kita mata uangnya dinar dirham. Ya, maka meskipun di dinar tadi tertulis kalimat Quran, misalnya qul huwallahu ahad, maka tidak mengapa untuk menyentuhnya. Wala yumna'ul mumayyiz al-muhdits min massi mushafin wa lawhin. Bagaimana dengan anak yang mumayyiz, sabiyul mumayyiz, ya. Dia berhadas, bolehkah dia menyentuh Quran, menyentuh mushaf? Ya, maka di sini boleh, tidak dilarang, tapi dengan syarat lidirasatin wa ta'limil Quran. Lidirasah, untuk belajar, untuk tadarus. Berarti mafhum mukhalafahnya? Apa mafhum mukhalafahnya? Kalau bukan tadarus nggak boleh gitu. Nah, itu dia. Itu yang kita pahami ya. Kalau bukan untuk tadarus, bukan untuk ta'limul Quran, fahadha ghairu jaiz. Ya, fahadha ghairu jaiz. Tapi ini ada pendapat lain, seperti pendapat Ba Makhramah. Ya, pendapat Syekh Ba Makhramah mengatakan yajuz mutlaqan. Ya, yajuz mutlaqan bagi swabiyul mumayyiz untuk menyentuh mushaf atau membawa mushaf meskipun dalam keadaan berhadas.
ya, baik apa namanya, baik untuk belajar maupun bukan untuk belajar. Maka ini termasuk pendapat yang muyassar, pendapat yang mudah, ya, yang istilahnya memudahkan kita. Jadi di sini bagi orang yang berhadas boleh membaca Al-Quran. Silahkan membaca Quran bagi berhadas karena tidak dilarang. Yang dilarang adalah menyentuh atau membawa mushaf. Allahu a'lam bissawab. Intahina min kitab At-Taharah. Hal indakum soal ya tulab wa talibah qabla nantaqil ila kitab as-salah? Soal Ustaz. Tafadhal. Ada dua pertanyaan Ustaz. Yang pertama ini mengenai apa? Batasan masjid Ustaz. Ah, Misalkan apakah teras itu atau halaman? Kan sekarang apa namanya? Batasannya kan di pagar gitu ya. Ada halaman, ada teras gitu. Atau ada yang di dalam apa tembok masjid yang ada lewat pintu. ya. Yang kedua solusi bagi apa namanya yang haid atau nifas, perempuan yang mau membaca Quran, mau menghafal Quran, dia boleh pegang mushaf yang seperti apa gitu. Oke. Baik, Ustaz. Baik. Ini Mas Edi ya? Bener nggak sih? Nah, Ustaz. Ah, Ya. ya. Baik, gini Mas Edi, kalau mana batasan masjid itu, apakah teras masjid termasuk masjid? Intinya selama tempat itu dijadikan juga tempat untuk sholat, yang memang disediakan untuk sholat, ya, memang tempatnya itu meskipun tidak di dalam dinding masjid, tapi disediakan untuk sholat, memang disediakan untuk sholat di situ, maka itu termasuk hukumnya hukum masjid. Bukan tidak masjid, tapi itu hukumnya masjid. Maka berlaku di sana hukum-hukum masjid. Nggak boleh di situ al-lubthu lil junub, dan nggak boleh di situ melakukan transaksi jual beli, ya, tidak boleh juga. Karena memang itu disediakan juga untuk sholat, meskipun tidak dalam dinding masjid. Tapi kalau tidak disediakan untuk sholat, tapi hanya untuk hiasan saja, ya, tidak khusus disediakan untuk sholat misalnya, ya, maka itu tidak berlaku di situ hukum masjid. Bagaimana kalau di sebagian masjid itu ada di dalamnya ada perpus misalnya, ya, di lantai sekian ada perpustakaan, kayak di CZ itu ya. Nah, itu sudah saya katakan kemarin. Ya, di sini ada perpustakaan, maka perpustakaan itu memang tidak dibuat untuk sholat, tapi untuk perpustakaan. Ya, atau ada kantor, ya, kantor staf di situ di dalam masjid, dan itu bukan untuk sholat, ya, tapi untuk jadi kantor. Maka kalau di situ boleh, karena tidak dihukumi masjid, meskipun kantornya itu di dalam masjid. Ya. Tapi kalau dia dihukumi masjid, meskipun itu teras, ya, maka itu berlaku hukum-hukum masjid di situ. Artinya tidak boleh di situ bagi orang junub berdiam diri, dan tidak boleh melakukan transaksi jual beli, dan juga sah dia i'tikaf di situ. Ya, sah dia melakukan i'tikaf di teras masjid. Sebagaimana kalau tidak salah di Istiqlal lagi di Atin. Ya, bagi yang pernah ke Atin, itu kalau saat sekarang ini kalau i'tikaf itu i'tikafnya sampai keluar dinding masjid. Artinya tidak hanya i'tikaf, orang yang i'tikaf itu di dalam masjid yang di balik dinding, tapi juga ada yang di luar dinding. Karena memang itu juga dihukumi masjid dan sah i'tikaf di situ. Yang kedua, solusi bagi wanita haid, ya, maka kalau dia untuk menjaga hafalan atau dia untuk ta'lim, ya, mengajar, dan untuk tabarruk dan lain-lain, maka silahkan dia menggunakan Al-Quran Android, ya, silahkan dia menggunakan Al-Quran Android, dan
boleh dia membaca Al-Quran taqlidan li Imam Malik. Imam Malik membolehkan secara mutlak wanita haid atau nifas untuk membaca Al-Quran. Qiraah boleh. Itu bagi wanita haid. Dan tapi tidak boleh menyentuh, ya, tidak boleh menyentuh. Maka silahkan pakai Al-Quran Android atau ya apa namanya mungkin dia pakai apa? Pakai kayu, ya. Di dalam kitab Taqriratus Saridah itu ada itu, dia pakai kayu. Jadi dia nggak nyentuh Quran tapi nyentuhnya pakai kayu. Cuman kan susah ya membolak-balik halaman dengan kayu. Maka ya silakan pakai HP-nya baca Al-Quran Android untuk murajaah. Itu Izin tanya solusinya Ustaz. perempuan haid. Ya Mas Justin. Begitu ya Mas Iya, Edi ya. jadi kalau Ntar dulu. Betul Mas Edi? Baik Ustaz. Berarti kalau menyentuh ini ijma Ustaz ya, nggak ada seperti tadi taklid. Oh kalau ijma tidak. Kita katakan 4 mazhab ya. Kalau menyentuh 4 mazhab ya. Kalau menyentuh loh ya. Tapi kalau membaca Imam Malik boleh mutlak. Kalau menyentuh yang tidak boleh. Imam Malik juga nggak boleh Ustaz kalau menyentuh. Tidak boleh. Oh, nggak boleh. Hanya Baik, membaca Ustaz. boleh. Baik Ustaz. Syukran Baik. Ustaz. Ya, Fuan. Nah, Mas Justin, silahkan. ya ini jadi masih lanjut yang tadi yang pembahasan perempuan haid. Jadi kalau ini biar nggak taufik, apa berarti dia harus mengambil hukum-hukum lain dari Imam Malik kalau seorang perempuan pengen mengambil pendapat seperti itu untuk sementara waktu. Jadi kan Yaitu apa dalam hukum kesucian lah dan lain-lain. itu tidak talfik itu. Ya, itu tidak talfik. Maksudnya biar tidak talfik. Jadi Ya, kan, bahkan dalam mazhab Syafi'i mungkin saya salah paham. Jadi setahu saya kalau dia ngambil salah satu hukum dari imam misalkan, berarti oh enggak karena dia junub ya, dia dia haid, jadi enggak ada kesucian, enggak ada dia bisa mengangkat hadas ya. Nah, ya, ini ceritanya tadi wanita haid. Ya, mana Ya, makanya jadi maksudnya dia nggak usah kepikiran yang lain-lain, cuman langsung ini aja asal ini. Oh ya. Ya, jadi alhamdulillah. jadi dia bahkan dalam mazhab Syafi'i itu bahasannya kalau dalam keadaan darurat seperti itu, darurat ta'lim atau murojaah atau ada ujian tahfidz, ada yajuz. Karena apa? Karena ada hajat dan ada darurat di situ. Diperbolehkan. Ya, tapi kita katakan dalam Imam Malik diperbolehkan untuk membaca secara mutlak bagi wanita haid. Masya Allah. Oke, jazakumullah. Ustaz, izin Ustaz, kalau kita udah berangkat nih umroh, apakah ada kayak semacam tadi keringanan bagi wanita yang haid gitu? Umroh kan cuma berapa hari. Untuk tawafnya kan tadi harus gitu ya. Ya. Kalau lagi haid nggak boleh tawaf. Ya, tidak boleh tawaf. Apa hadisnya itu? Isna'u kullama yasna'ul hajj illa tawaf gitu. Ya, illa an tatufa bi baitil haram atau kama qala. Ya, kalau lagi haid ya berarti tidak boleh tawaf berarti. Ya, makanya dia bisa melakukan ibadah manasik haji yang lain selain tawaf tentunya. Dia masih boleh sa'i, ya boleh, ya sa'i bainas Safa wal Marwa diperbolehkan. Tapi kalau tawaf dia dalam keadaan haid maka tidak boleh. Maka ada sebagian jadwal umroh itu harus menyesuaikan jadwal haid istri ya. Ya kalau enggak bisa minum tadi sebagaimana pernah saya sampaikan, minum pil anti haid. Ya, minum pil anti haid sementara untuk menjaga-jaga supaya tidak haid. Itu diperbolehkan. Supaya dan selama yakin tidak membahayakan badan atau kesehatan dan atas anjuran dokter ya diperbolehkan, enggak masalah. Supaya nanti ya udah capek-capek bayar ya. Terus sampai sana haid. Iya. Repot. Tapi kan biasanya umroh 20 hari ya Pak ya? Apa 10 hari umroh? Enggak, 9 Ustaz, 9. Oh, 9 hari. 9 pun dibagi itu di Mekah sekian, di Madinah sekian.
Ya, nah masalah. Berarti kalau dia haid ya semoga Allah kasih dia pahala. Atau tadi konsekuensinya dia minum obat pil anti haid supaya tidak kehilangan kesempatan untuk melakukan umroh. Allah alam bisawab. Nanya boleh, Ustaz? Nggih, monggo Mas. Ustaz, tadi tentang Quran, Ustaz. Apakah dibilang mushaf selain dari bahasa Arab, Ustaz? Oh iya, kalau Qurannya bertulisan Latin ya? Iya, Ustaz, tulisan Latin. Ya, saya Atau sebuah arti atau gimana, Ustaz? Apakah dibilang Quran juga, Ustaz? ya itu kan Quran terjemah. Setahu saya Quran tidak ada yang tidak ada Arabnya. Pasti ada Arabnya, pasti ada terjemahnya, begitu toh? Betul enggak? Iya, betul. Maksud saya ada orang nulis misalkan Latin atau ada terjemah Quran saja tanpa Arabnya, misal. Apakah itu disebut Quran juga sehingga tidak boleh dipegang atau gimana, Ustaz? Apakah di tahlilan suka ada Yasin, surat Yasin yang ditulis dalam huruf Latin juga ya? Tapi Kalau dia tulisan Latin, artinya kan dia masih berbunyi Al-Quran. Ya, kalau tulisan Latin itu masih berbunyi Al-Quran, maka itu juga dihukumi tidak boleh disentuh. Cuman kalau terjemahan, artinya full terjemahan, tidak ada Arab atau Latinnya sama sekali, ya maka itu tidak dihukumi Quran berarti. Ya, karena tidak ada Arabnya, hanya terjemahannya saja. Ya, maka itu tidak dihukumi Quran. Tapi kalau Latin, ya, saya baca kemarin di salah satu kitab itu, kalau Quran tulisan Latin itu, ya artinya tulisan Latin saja, tidak ada Arabnya, maka itu juga tetap tidak boleh kita menyentuhnya. Wallahu a'lam. Tapi kalau terjemah, terjemah, murni terjemah Indonesia atau terjemah bahasa lain, tidak ada Arab atau Latinnya, maka itu tidak bisa dihukumi Quran. Ustaz, nanya lagi sedikit. Ya. Bukannya terjemah itu termasuk dari tafsir lafzi, Ustaz? Enggak, beda. Kalau terjemah itu, makanya saya katakan tadi, kalau Quran terjemah itu, kalau tidak dalam kitabnya Hayatul Zain, itu mengatakan kalau Quran terjemah, yang ada Quran dan terjemahnya itu tetap dihukumi mushaf. Tidak boleh disentuh secara mutlak. Alasannya ada, Ustaz? Ya karena terjemah kan cuman terjemah ya. Kalau tafsir ya penjelasan, ya makna dari Al-Quran. Kalau Quran terjemah itu tidak seperti tafsir, sehingga tetap dihukumi Quran. Karena kan terjemah biasanya. Apa karena 50-50, Ustaz? Apa tuh 50-50? 50 tulis Qurannya 50, terus keterangan bahasa, bukan keterangan, terjemahnya 50. Jadi kayak tidak melebihi daripada Qurannya, maka nggak boleh gitu, Ustaz. Nah, kalau terjemah, apalagi pakai terjemah bahasa Indonesia, jelas hurufnya lebih banyak. Lebih banyak hurufnya. Maksudnya kandungan maknanya ya, tapi wallahu alam ulama membedakan antara tafsir dengan terjemah. Kalau dihitung hurufnya jelas lebih sama, lebih banyak terjemah. Tapi kan kita bicara tadi tafsir ya, karena dijelaskan juga di situ tafsir. Tafsir di sini tafsir ya dicontohkan para ulama seperti tafsir Jalalain ya minimal itu, dan tafsir alasannya apa, Ustaz? Ada nggak? Apa alasannya? Wallahu alam bisawab. Kurang paham sih. Mungkin nanti coba kita cari ya. Saya baca lagi, insya Allah. Kalau nanti ketemu, nanti coba. Kalau orang kafir megang Quran boleh nggak, Ustaz? Buat dipelajari atau? Nah, orang kafir itu kalau kita pinjemin, itu nanti kasusnya dalam muamalah. Cuman kalau kita meminjamkan boleh. Karena tadi orang kafir kan dia masuk masjid aja boleh, Pak. Ya, dan orang kafir itu junub. Meskipun dia junub, karena kalaupun dia mandi, junubnya nggak bisa terangkat. Orang kafir kan kalau junub mandi, apakah terangkat junubnya? Enggak tuh, karena dia harus pakai niat. Kalau mandi junub harus niat, dan syaratnya harus nggak ada Islam. Maka itu kalau kita pinjemin boleh. Itu dalam bab jual beli nanti, itu dalam bab muamalah fikih jual beli. Kalau memperjualbelikan Quran kepada non-muslim itu tidak boleh, karena dikhawatirkan terjadi ihanah. Tapi kalau kita pinjemin sebentar, ya itu diperbolehkan. Artinya orang kafir boleh menyentuh mushaf.
Karena apapun alasannya dia tetap junub, nggak bisa terangkat junubnya. Begitu. Allah alam bisawab. Baik, kita teruskan sedikit lagi. Oh, ini ada pertanyaan lewat chat ini. Bagaimana beda masjid dan musola dalam fikih Islam? Itu penyebutan kita aja. Musola sama masjid itu kalau di Indonesia ya sama aja. Tempat sholat, cuman masjid lebih gede, musola lebih kecil. Cuman kalau dalam fikihnya musola itu tempat yang bukan masjid, tapi suatu ketika dijadikan tempat sholat. Ya kayak aula, ya aula itu terus dijadikan tempat sholat, ya atau kelas tiba-tiba dijadikan sholat, tempat sholat di situ, itu musola. Ya, maka kalau musola yang dimaksud kayak begitu, atau lapangan, ya atau tempat parkir ketika Idul Fitri dijadikan tempat sholat, yaitu disebut musola. Dan di situ tidak berlaku hukum masjid. Maka kalau Idul Fitri sholatnya di lapangan, tidak masalah bagi wanita haid untuk ikut ke lapangan untuk melihat prosesi sholat Id dan juga mendengarkan khutbah Id, karena itu dihukumi musalla, bukan dihukumi masjid. Allah a'lam bishawab. Nah, kita baca sedikit Kitabus Shalah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, Kitabu Ahkamis Shalah, as-salatul mafruḍah khamsun, adh-dhuhr wa awwalu waqtiha zawalus syamsi wa akhiruhu idza sara dhillu kulli syai'in mithlahu ba'da dhilliz zawal. Salat hadza ma'ruf ya. Salat itu secara bahasa bermakna doa. Ada yang mengatakan ad-du'a'u bi khair, wa syar'an kama qala Rafi'i aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa muftatahatun wa muhtatamatun bit taslim bi syara'ita makhsusatin. Perkataan dan perbuatan yang dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam dengan syarat-syarat khusus. Dalam kitab yang lain disebutkan artinya aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim ghaliban. Ya, ada kalimat ghalibannya. Kenapa disebut ghaliban? Karena ada orang sholat itu hanya aqwal saja, tapi tidak ada af'al. Ya, ada sholat cuman aqwal doang, tapi tidak ada af'al. Sholat apa itu? Sholat orang yang terikat mungkin. Salat orang yang terikat, salatul marbut. Iya. Atau salat jenazah. Sah. Itu hanya ada aqwal. Ya, karena kan mengangkat tangan juga sunnah. Raf'ul yadain itu sunnah. Yang wajib itu takbirnya. Atau orang yang terikat, ya aqwal saja tapi tidak ada af'al. Begitu juga ada salatnya cuman af'al saja tanpa aqwal. Salat apa itu? Af'al saja tapi tidak ada. Orang yang sakit. Orang yang bisu. Yang nggak bisa ngomong. Orang yang bisu. Bisu. Iya. Salatul akhras. Salatul akhras toh? Bener ya? Ya. Ada ya? Iya. Orang bisu ada. Atau orang yang sholat hanya dengan hatinya. Ya kan? Bisa kan? Kalau dia ya. Isyarat. Allah. Sholat isyarat. Tapi bukan sholat orang batinia kan beda. Orang apa? Batinia. Orang batinia beda. Itu enggak sah ya. Itu kayak sekte Syiah itu batinia. Iya maksudnya yang beda masalah. Atau orang yang sholat yang apa? Yajras shalah ala qalbi au fi qalbihi, yang sholat dengan hatinya. Ya. Terus ada lagi. Sholat tidak ada aqwal, tidak ada af'al. Sholat apa itu? Sholat mayit. Jenazah ya. Sholat mayit. Siapa yang sholat? Mayitnya sholat. Maksudnya dia disolatin. Tapi apa dia disolatin itu juga dihukum dia sholat karena dia juga mandi walaupun dimandikan kan itu dianggap mandi bagi dia kan? Ya, kalau mayit kan kalau sudah meninggal khalas, sudah terputus amalannya. Tidak kena taklif itu.
Iya, Salat idza pakai mata isyarat, ibnu Ustaz. Adam inqata'a amaluhu illa salat. Jadi kalau sudah meninggal maka tidak disebut mukallaf lagi. Itu kita yang menyolatkan. Nah, ini ada salat tidak ada aqwal, tidak ada af'al. Pakai isyarat, Ustaz, orang sakit. Yang terbaring di rumah sakit, Ustaz. Ada apa namanya? Itu afal, isyarat tuh afal, Ustaz. Ada aqwal, kan dia terbaring bisa dia ngomong. Ada aqwal. Ini tidak ada Tapi aqwal, bisa tidak ada aja af'al. orang lumpuh tapi akalnya masih jalan, dia masih melakukan sholat dalam ingatan, bisu dalam yang pikiran Ustaz. biar ini. Lumpuh artinya nggak bisa ngomong lagi begitu. Iya, maksudnya lumpuh semua kan mungkin ya nggak tahu tadi lagi mengira-ngira. Itu dalam Orang kitab bisu salat jenazah, dalam Ustaz. apa? Orang bisu salat jenazah. Bisa Atau itu. bisu diikat dia. Akhras. Dia sudah akhras, begitu juga salat jenazah. Atau dalam kitab Takratus Saridah itu disebut udahlah bisu marbut. Bisu tapi terikat. Bahkan salatnya tidak ada aqwal, tidak ada af'al. Makanya di ulama nambahkan kalimat ghaliban, ya, ghaliban. Disebutkan di sini bisyara itu maksusah, ya, dengan syarat khusus. Nah, dan syarat salat itu ada dua nanti, ada syarat syurutus sihah dan syurut wujub. Ya, syarat sihah dan syarat wajib. As-salatul mafruḍah wa fi ba'dhin nusakh as-salawatul mafruḍat khamsun. Ya, 5 yang kita ketahui, yajibu kullun minha bi awwalil waqti wujuban muwassa'an ila an yabqa minal waqti ma yas'uha fayadhiqu hina idzin. Ini pembahasan usul fikih ini. Salat yang fardu itu yang fardu secara asalatan, secara asalnya. Tapi kalau salat nazar kan bukan salat fardu secara asalatan, baik, tapi karena arid. Itu 5 wajib dikerjakan semuanya di awal waktu secara wajib muwassa, ya, secara wajib muwassa, ya. Dan kalau sudah waktunya sudah mepet alias hanya tersisa waktu yang mana hanya cukup untuk mengerjakan sholat itu saja, seperti misalnya waktu sholat tinggal 4 menit atau tinggal 5 menit, maka itu sudah sangat mepet, maka menjadi wajib mudayyak jadinya, ya, wajib muwassa' dan wajib mudayyak. Ustadz, maaf, ana izin berangkat kerja, nanti saya ikut lewat rekaman ya. Semoga ini ya sehat selalu. Nanti ketemu lagi di kayaknya di ini semester depan ya. Nah, fadhal Mas. Jazakumullah khairan ya, katsiran insyaallah ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Kita tidak akan mengambil lebih banyak, sedikit lagi insyaallah. Kemudian disebutkan az-zuhur ay salatuhu, qala an-Nawawi sumiyat bidzalika li'annaha zahiratun fi wasatin nahar. Disebut zuhur ya kata Imam Nawawi karena dia yang awal pertama kali muncul di pertengahan hari, pertengahan siang. Ada yang mengatakan sholat zuhur kenapa didahulukan pembahasannya karena dialah sholat yang pertama dikerjakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan itu yang diajarkan pertama oleh Jibril alaihissalam. Nah, waktu zuhur secara secara mujmal yaitu zawal ay mailu syamsi an wasatis sama la bin nadhar li nafsil amr, yang mana ketika tergelincirnya matahari dari pertengahan langit, dari tengah langit, la bin nadhari li nafsil amr, tidak dilihat dari kenyataannya, bal lima yadhharu lana, tapi dari apa yang nampak oleh kita. Nah, bagaimana diketahui yu'rafu dzalikal mail, diketahui tergelincirnya, yaitu bitahwilidz dhilli ila jihatil masyriq, ya, tergelincir bergeser dari bayangannya bergeser dari sisi barat bergeser ke sisi kiri ba'da tanahi qisarihi alladhi huwa ghayatu irtifa'i syams, setelah bergeser ke sebelah barat. Dan kalau matahari itu sudah di tengah-tengah, kan bayangan benda itu mencapai titik terendahnya yang disebut dengan dhilluz zawal, ya, yang mana tidak bisa lagi lebih pendek daripada itu. Yaitu maksudnya ba'da tanahi qisarih alladhi huwa ghayatu irtifa'i syams, yang mana
ketika matahari di tengah-tengah, di puncak, di tengah-tengah langit, bayangan menjadi sangat pendek dan tidak bisa lebih pendek daripada itu. Kemudian ketika mulai tergelincir ke arah barat, bayangan yang tadi di barat bergeser ke sebelah timur. Nah, kalau sudah bertambah sedikit dari dhilluz zawal, anggaplah dhilluz zawal itu cuman 2 cm atau 3 cm, maka bertambah menjadi 4 cm. Maka sudah masuk waktu zuhur. Dan akhir waktu zuhur, idza sara dhillu kulli syai'in mithlahu ba'da ay ghaira dhilliz zawal. Dan akhir waktu zuhur ketika bayangan benda sudah sama dengan benda. Jadi kalau kita taruh batang atau kayu sepanjang 1 meter misalnya, kemudian bayangan benda tadi sudah sama dengan kayu tadi, sama-sama 1 meter, dihitung setelah dhilluz zawal. Jadi kalau dhilluz zawalnya tadi 3 cm, maka dihitung setelah 3 cm bayangan benda ternyata sudah mencapai 1 meter sama dengan bendanya. Maka di situ berakhir waktu zuhur, ya. Dan kalau sudah bertambah 1 meter lebih sedikit, sudah masuk waktu asar. Wadhillu lughatan as-sitru, artinya penutup atau pelindung. Taqulu ana fi dhilli fulan. Saya sitrihi, saya berada di perlindungannya si fulan. Ya, walaysa dhillu adam syams. Dan yang namanya dhil itu bukan berarti kalau tidak ada dhil berarti tidak ada cahaya matahari. Kama qad yutawaham, sebagaimana yang disangkakan sebagian orang, bal huwa amrun wujudiyun yakhluquhu Allah taala li naf'il badan wa ghairihi, kan tetapi dia adalah perkara yang wujudi yang mana meskipun tidak ada matahari tapi tetap ada bayangan. Ya, yakhluquhullah, Allah ciptakan untuk manfaat badan dan yang lainnya. Ini tidak ada sama sekali faedah fiqhiyah, tapi ini berkaitan dengan akidah. Yang mana maksudnya di surga nanti kita tidak ada matahari, tapi tetap ada bayangan. Jadi jangan disangka bayangan itu hanya gara-gara matahari, cahaya matahari. Jadi nanti di akhirat juga ada bayangan meskipun tidak ada matahari. Ala kulli hal hadza la yata'allaq bi masail fiqhiyah qattun. Hanya masalah akidah. Dan ya, waktu sholat itu nanti terbagi menjadi 5. Ada waktu, ada yang bahkan mengatakan 6. Ada waktu fadilah, ada waktu ikhtiar, ada waktu jawas bila karohah, ada waktu jawas ma'al karohah, ada waktu tahrim, ada waktu uzur. Ya, bahkan nanti ada yang mengatakan waktu darurah. Allah alam bisawab. Itu yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ba'da Id atau di bulan Syawal. Baik, mungkin cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan jika ada yang masih ingin ditanyakan sebelum kita tutup. Tafadhol. Ustaz, kalau yang terkait matahari waktu-waktu ini, kalau yang di wilayah kutub utara itu negara apa itu? Jadi nantinya gimana, Ustaz? Oh, itu ada nanti di sini di pembahasan ada sholat. Ya, nanti dibahas ya. Sholat Isya itu. Sholat Isya itu syafaq ya. Syafaq. Nah, kalau yang sholat di kutub utara nggak ada matahari. Di itu yang kayak di negara-negara Uni Soviet yang ujung itu kan memang dia agak-agak gitu ya. Yang siangnya lama gitu ya. Iya, siangnya lama gitu. Siangnya sebulan. Artinya matahari sebulan kelihatan terus. Maka itu ulama mengatakan dikiaskan dengan daerah yang paling dekat dengan dia, yang di sana matahari tenggelam dan terbit. Dikiaskan ke situ. Iya. Jadi dia mengikuti daerah yang paling dekat dengan negara tersebut waktu sholatnya. Karena di situ matahari siang terus selama sebulan, atau ada yang bahkan malam terus. Ya. Bisa begitu. Iya, makasih. Sama-sama Pak Abdurrahman. Ada lagi? Oke, kalau tidak, alhamdulillah bisa kita tutup pertemuan pada pagi hari ini. Semoga sehat selalu dan semoga kita bisa istiqomah puasa ini sampai akhir ya, karena ini sudah waktu-waktu
waktu-waktu yang injury time kalau kita katakan ya, karena sudah memasuki 10 hari yang terakhir. Wallahu a'lam bishawab. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.